Serangan pasukan Vladimir Putin sangat mengerikan. Desa Ozerne dihujani bom termit yang melelehkan manusia. Pasukan Vladimir Putin memberikan serangan balasan yang mengerikan di wilayah Ukraina dengan melepaskan bom termit. Tentara Ukraina yang baru saja membebaskan beberapa wilayah di Donetsk menerima laporan warga terkait bom termit yang memicu kebakaran dan melelehkan daging manusia. Serangan prajurit Kremlin itu terekam oleh drone. Bom termit meledak di udara bagaikan kembang api, membuat kepanikan warga Donetsk. Setelah digeolokasi, ledakan bom termit pasukan Moskow itu terjadi di desa Ozerne. Itu merupakan serangan udara pertama setelah pasukan Rusia terusir di Izium. Tetesan hujan panas berwarna putih yang membara terlihat jatuh di atas desa, menghanguskan bumi saat menyentuh tanah dan di beberapa tempat menimbulkan kebakaran. Sementara penggunaan senjata kimia tersebut memang tidak dilarang keras, tapi penggunaan yang disengaja terhadap warga sipil telah dilarang di bawah protokol 3 konvensi senjata tidak manusiawi. Dikutip Express, anggota parlemen senior Ukraina Romana Hryskut membagikan video di media sosial dengan judul "Ini Mengerikan". Lokasi serangan telah berhasil digeolokasi dan diperiksa silang ke desa Ozerne, tapi belum ada laporan lengkap tentang korban. Rekaman drone wideband menunjukkan segala kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan pembakar ini dengan desa ditelan oleh cahaya berpendar. Diyakini Rusia menggunakan rudal 9M22S yang mengandung termit yang ditembakkan oleh peluncur roket BM-21 untuk melakukan serangan itu. Beberapa orang mempertanyakan apakah Rusia menggunakan fosfor alih-alih termit yang juga dapat menghanguskan tetapi berada di bawah peraturan yang lebih ketat karena efeknya yang berliku-liku. Sementara termit mungkin hanya memiliki dampak terbatas pada target militer. Itu adalah senjata dengan efek area yang luas. Ini adalah bukti terbaru dari pembalasan Rusia atas keberhasilan serangan balasan Ukraina selama sebulan terakhir, di mana petak-petak di wilayah timur telah dengan cepat direbut kembali. Tentara Ukraina mengatakan telah mengkonsolidasikan posisi di seberang sungai Oskil, yang merupakan rintangan alami terakhir sebelum perbatasan dengan Donetsk yang masih dikuasai pasukan Vladimir Putin. Kejahatan perang serangan bom klaster Rusia di sebuah klinik Kurajove Donbas menewaskan warga sipil. Kantor Jaksa Agung Ukraina Irina Venediktova mengatakan sedang menyelidiki lebih dari 10.700 potensi kejahatan perang yang dilakukan pasukan Vladimir Putin. Para tersangka yang akan diajukan ke pengadilan lebih dari 600 orang, mereka tidak hanya dari tentara, tapi ada juga pejabat pemerintah. Banyak dari dugaan kekejaman itu terjadi setelah pasukan Moskow menarik diri dari sekitar ibu kota Kiev. Bukti memperlihatkan kuburan massal dan jalan-jalan yang dipenuhi mayat di kota seperti Bucha dan Irpin. Investigasi Desan menemukan bukti yang memberatkan bahwa pasukan Rusia telah menggunakan bom tandan pada warga sipil di Donbas. Kami berbicara dengan 6 korban dugaan serangan bom klaster di sebuah klinik di Kurajove bulan lalu, kata jurnalis Desan. Para korban terluka menyusul 2 dugaan serangan bom klaster pada 4 Juni dan 8 Juni, yang menewaskan sedikitnya 4 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Beberapa pelaku kejahatan perang sudah menjalani persidangan di pengadilan Ukraina. Seorang tentara Rusia diantaranya dihukum seumur hidup setelah menembak pria 62 tahun. Sersan Vadim Sishimarin dihukum oleh pengadilan Ukraina karena menembak pria itu melalui jendela mobil yang terbuka di desa timur laut Chupakivka selama minggu pertama perang. Presiden Rusia Vladimir Putin yakin serangan balasan Ukraina akan berumur pendek dan segera berakhir. Bahkan pemimpin Kremlin itu akan mengancam menghancurkan sebuah infrastruktur Ukraina untuk membungkam militer Kiev. Vladimir Putin sempat membahas terkait serangan balasan Ukraina yang mengusir pasukan Moskow di wilayah Kharkiv. Namun saat berbicara pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai, Putin optimis pasukan Rusia akan menyelesaikan misinya. Dia menegaskan kami akan melihat bagaimana berakhir. Dia juga menuduh Barat ingin memecah Rusia dan mengatakan bahwa dia telah mengirim angkatan bersenjata Rusia ke Ukraina pada Februari untuk mencegah hal itu. Ketika pasukan Ukraina mendapatkan kembali wilayah di timur, daerah yang telah hilang dari Rusia selama beberapa bulan, para pejabat mengklaim mereka menemukan kuburan massal dan bukti lebih lanjut dari kejahatan perang Rusia. Volodymyr Zelensky menuduh Rusia pada hari Jumat melakukan penyiksaan dan kejahatan perang di timur laut Ukraina dan menyamakan akibatnya di daerah tersebut direbut kembali dengan penarikan Rusia dari dekat Kiev beberapa bulan lalu. Dalam sebuah wawancara di kantor kepresidenannya, dia mengatakan bahwa banyak orang Ukraina dimakamkan di tempat-tempat di timur laut termasuk seluruh keluarga dan orang-orang yang disiksa.
Hingga hari ini ada 450 orang meninggal yang terkubur, tetapi ada orang lain yang menguburkan terpisah dari banyak orang-orang yang disiksa seluruh keluarga di wilayah tertentu, ujarnya. Ditanya apakah ada bukti kejahatan perang, dia berkata, semua ini adalah di sana. Komisi investigasi dengan mitra internasional, komisi investigasi bersama. Ada beberapa bukti dan penilaian sedang dilakukan Ukraina dan internasional, dan ini sangat penting bagi kami, bagi dunia untuk mengenali ini, ucapnya yang dikutip Express. Rusia mengatakan terukur penyangkal menargetkan warga sipil selama apa yang disebutkannya operasi militer khusus di Ukraina dan telah mengatakan di masa lalu bahwa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia adalah kampanye kotor. Gubernur wilayah Kharkiv Oleh Sinhubov mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat di salah satu situs pemakaman di kota Izum bahwa beberapa mayat yang digali di sana telah ditemukan dengan tangan terikat di belakang punggung mereka. Moskow belum mengomentari situs pemakaman massal di Izum yang merupakan banteng garis depan Rusia sebelum serangan balik Ukraina memaksa pasukannya melarikan diri. Tetapi Jenderal Tinggi Amerika Serikat hari Jumat mengatakan kejahatan perang di Ukraina tidak dapat disembunyikan, meskipun dia menambahkan dia akan memberikan penilaian atas kekacauan itu ketika ada bukti yang lebih jelas tentang sejauh mana. Selama pertemuan NATO di Estonia, Jenderal Angkatan Darat AS Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan mengatakan dalam perang hal totalitas skala saya tidak tahu, tapi saya akan memberitahu Anda bahwa dunia akan menemukan itu. Kejahatan perang tidak bisa disembunyikan, terutama hal-hal seperti kuburan massal, tegasnya. Rudal Rusia hantam 9 sasaran militer di Ukraina, 4 depot senjata hancur. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah melakukan serangan dengan rudal presisi tinggi ke sejumlah target militer di Ukraina. Serangan itu dilakukan Sabtu malam waktu setempat. Dilansir Reuters, Minggu, serangan rudal tersebut menghantam 9 sasaran militer termasuk 4 depot senjata di wilayah Kharkiv yang merupakan tempat penyimpanan senjata artileri.